Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus, kita diajak untuk ikut ambil bagian seperti perutusan Sang Guru dengan ciri tritugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam berarti kita diajak melalui perkataan dan perbuatan kita menguduskan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Apakah apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan merupakan sesuatu yang kudus dan yang suci, ataukah justru membawa pada dosa? Di samping itu, di dalam perutusan tritugas Kristus, di samping menjadi imam, kita juga diajak menjadi nabi yang berani untuk mewartakan suara kebenaran, menubuatkan segala sesuatu supaya orang selalu ingat akan hidupnya kepada Tuhan, dan menjadi pelayan, menjadi raja, yang artinya bahwa bagaimana orang kita sebagai murid-murid Kristus berani untuk memberikan pelayanan kepada siapapun. Tuhan Yesus ketika memilih para rasul, kemudian mengutus para murid, mereka pun juga dibekali karunia-karunia rohani, supaya semuanya itu diberikan untuk pelayanan, untuk mewartakan kerajaan surga. Disinilah kita sebagai murid-murid Kristus diajak untuk menyadari bahwa perutusan yang kita lakukan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja kita sendiri, apakah yang kita lakukan membawa orang semakin mengenal kepada Kristus,
Apakah semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sendiri, ataukah semakin menjauh, yang artinya karena perbuatan-perbuatan kita, entah apapun itu, akhirnya kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus di dalam sabdanya pada hari ini memberikan semangat perutusan kepada para murid dan kepada kita semua. Terlebih-lebih bagi calon krismawan dan krismawati, bahwa saudara-saudari sekalian semuanya, Roh Kudus yang Anda terima memuat misi perutusan. Bagaimana kemudian nantinya melalui Roh Kudus yang akan kalian terima memberikan dampak, memberikan spirit, memberikan daya dorong dari dalam diri untuk senantiasa memperbarui iman, menunjukkan kedewasaan iman, supaya dari hari ke hari hidup kita semua semakin berhikmat dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa mengingat bahwa menjadi murid Kristus, kita pun juga siap diutus di dalam segala sesuatu, di dalam segala kondisi, entah itu baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan. Tetapi menjadi murid Kristus dengan perutusan kita sebagai imam, nabi, dan raja, justru kita diajak supaya kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain.